Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam, selamat hari Senin. Berjumpa lagi dengan saya si Tuan Nyonya Reta Hasibuan Borupohan. Renungan malam pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai dengan 40. Di bawah perikop Paulus ditangkap. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus, ya Allah pencipta langit dan bumi. Bapa, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk disapa dengan kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapat kekuatan baru. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus. Sebelumnya mereka bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh Paulus membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia, sambil berteriak, "Nyahkanlah dia." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, renungan malam pada hari ini saya beri judul Paulus hamba Tuhan yang setia pada panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, khususnya jemaat GKPA Penjenian dimanapun saja berada, pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar dari salah satu tokoh yang menginspirasi dalam Alkitab Perjanjian Baru yang bernama Paulus. Paulus atau Saulus sebelum dia bertobat lahir di kota Tarsus di tanah Kilikia. Dia dibesarkan di Yerusalem dan merupakan seorang Yahudi dari suku Benyamin dan merupakan warga negara kota Roma. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi yang fanatik menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Sebagaimana umumnya orang Farisi, Paulus tidak suka dengan sekte agama lain yang pengajarannya dianggap bertentangan dengan hukum Taurat Yahudi. Itulah sebabnya Paulus benci dengan penganut sekte Kristen, pengikut Yesus Kristus. Dia banyak melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Paulus bertobat setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya melalui sebuah penglihatan ketika ia sedang dalam perjalanan ke Damsyik.
dengan tujuan untuk menganiaya dan membunuh orang Kristen, para pengikut Yesus. Penampakan Tuhan Yesus kepadanya bukan hanya membuat Paulus bertobat, tetapi juga menjadikannya sebagai rasul atau apostolos dalam bahasa Yunani, yang artinya ialah yang diutus langsung oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, maksudnya kepada Ananias, salah seorang murid Tuhan, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Sebelum Paulus ditangkap di Yerusalem, para murid telah menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 4 dikatakan oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Bahkan seorang nabi yang datang dari Yudea yang bernama Agabus telah menyampaikan penglihatan yang dilihatnya, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. "Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, 'Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain.' Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan ke Yerusalem." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, adapun alasan penangkapan Paulus di Yerusalem adalah oleh karena pintahan orang-orang Yahudi yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Tentang Paulus dinyatakan di dalam perikop pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 21, Yakobus berkata kepada Paulus, "Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, padahal Paulus tidak pernah melarang penyunatan orang-orang Yahudi. Malahan Paulus melakukan penyunatan pada salah seorang muridnya, yaitu Timotius. Para lawan-lawan Paulus telah mempergunakan ajaran Paulus ini secara sepihak dan tidak lengkap untuk menghasut orang-orang Yahudi dan rakyat untuk melawan dia. Padahal Paulus sendiri telah mengalahkan dirinya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 ayat 20 dinyatakan, "Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya." Dan tuduhan yang paling berat yang dialami Paulus adalah dia dituduhkan menajiskan bait Allah dengan membawa orang-orang Yunani ke dalam bait suci. Karena di dalam muka bait Allah ada tertulis dalam bahasa Yunani dan Latin, yaitu larangan buat setiap orang kafir yang tidak disunat untuk memasuki ruangan bait Allah dengan ancaman hukuman mati. Padahal mereka tidak melihat apa yang dituduhkan itu kepada Paulus secara langsung. Seperti ternyata di dalam ayat 29,
Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Paulus ditangkap dan diseret keluar dari bait Allah. Karena dalam bait suci tidak boleh dijalankan hukuman mati. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Paulus tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan melalui murid-murid Tuhan. Bahkan Nabi sekalipun, mereka menyampaikan peringatan itu karena terdorong rasa kasih kepada Paulus. Namun Paulus tidak gentar sedikit pun. Dia setia terhadap panggilannya untuk memberitakan Injil kepada semua orang, kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja dan orang-orang Israel. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Paulus bukanlah orang yang menyayangi dirinya sendiri. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan yang terpendam dan ia telah menunjukkan pengorbanan, pelayanan, kesetiaan dan iman. Bahkan Paulus menyamakan pekerjaannya sebagai pemberita Injil itu sebagai nyawanya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi kita yang sudah menerima karya penebusan Kristus, sudahkah kita senantiasa taat dan setia, bertanggung jawab pada tugas panggilan Tuhan? Apapun yang menjadi profesi kita saat ini, dan apapun yang menjadi tugas pelayanan kita di gereja saat ini. Saat ini kita berada dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit karena pandemi COVID-19. Biarlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita melihat ke kiri dan ke kanan. Marilah kita mengasihi sesama kita, bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Biarlah melalui perbuatan, melalui kehidupan kita, banyak orang-orang rindu untuk mengenal suara Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah selesai berbicara ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu berlari Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segenap keberadaan kami. Bila kami masih ada saat ini, semuanya hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Ajarlah dan bimbinglah kami senantiasa, agar kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Di masa-masa pandemi seperti ini ya Bapa, ajar kami untuk mengasihi sesama kami Tuhan, seperti diri kami sendiri. Sebagaimana Paulus Tuhan telah mengabarkan Injil, berikanlah kepada kami kekuatan yang daripada-Mu, hikmat kebijaksanaan, supaya kami juga boleh memperkenalkan Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberikan ketenangan di dalam hati dan roh jiwa kami, supaya kami sungguh bersandar kepada nama Yesus, nama yang sungguh ajaib ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.